Kita itu pada waktu sebelum em, tamu dari TPUA itu datang, kita dipersilahkan dulu. Dan waktu itu nggak ada wartawan yang menyangka karena jadi ya seadanya wartawan yang sudah datang Hmm. dipersilahkan masuk gitu aja. Oh, berarti Nah, dia seperti ini sih ingin apa ya satir atau apa ya. Jadi kayak yang meminta justru nggak dikasih, ya. tapi wartawan tuh nggak pernah meminta untuk Nah, tapi justru itu. dikasih. Iya, iya, iya. Jadi apa dikasih lihat gitu. Mm-mm. Jadi itu yang apa pesan yang ingin kayaknya pengen disampaikan ke Pak Sama Jokowi. Jokowi ya. Iya. Iya, iya, iya. Kenapa kemudian teman-teman wartawan kemudian tiba-tiba banget sebelum Yang kita tim nggak pernah TPUA, meminta iya, gitu, heeh. Nggak minta tapi akhirnya ditunjukin ini ditunjukin sampai lengkap kan dari mulai SD, SMP, SMA akhirnya sampai ijazah kuliah. UGM. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi di acara Cawan, cerita wartawan bareng aku Tini Afsin malam hari ini. Kita akan mengulik kisah-kisah dan pengalaman dari teman-teman wartawan, bagaimana sih kinerja mereka di lapangan. Nah, kali ini yang akan kita kulik nih pengalaman dari teman wartawan dari Tribun Solo, yaitu Mas Ahmad Syarifuddin selama meliput Pak Presiden ke-7 Joko Widodo. Seperti apa sih kisahnya? Seperti diketahui, akhir-akhir ini juga Pak Jokowi ini juga tengah menjadi perbincangan publik itu karena isu soal ijazah palsunya. Dan beberapa waktu lalu teman-teman dari wartawan di lapangan ini berkesempatan untuk melihat langsung ijazahnya dan diberi kesempatan gitu untuk melihat tapi dengan syarat tidak boleh didokumentasikan. Seperti apa kondisi di sana saat itu dan seperti apa sih bentuk dari ijazah Pak Jokowi secara langsung dilihat dari teman-teman wartawan? Kita akan ngobrol bareng Mas Ahmad yang sudah gabung sama aku. Halo Mas Ahmad, Halo, selamat malam. selamat malam. Sehat Mas Ahmad? Sehat, alhamdulillah. Gimana nih di tengah gempuran-gempuran di lapangan masih semangat terus ya? Ya, tentunya buat Tribuners kita coba menghadirkan informasi-informasi terbaik yang kita punya ya. Benar-benar meskipun hujan, panas, tetap harus Wah, semangat betul. gitu ya buat ngasih informasi ke Tribuners gitu. Betul. Oke, seperti yang aku obrolin di awal tadi, ini kan kita akan membahas Pak Jokowi. Tapi sebelum kita mulai soal itu, sebenarnya Mas Ahmad sendiri itu emang job desk-nya nempel terus Pak Jokowi atau gimana sih? Jadi sebenarnya nggak ada kayak Dex Jokowi juga nggak ada sih. Ah, oke. Jadi des saya Solo, kota Mm-mm, Solo, mm-mm. dan kebetulan sekarang kota Solo dipegang dua orang, saya sama Mas Andreas ya. Jadi em, eh, kita berdua tandeman buat ngecover semua isu yang ada di Solo. Mm. Dan memang sekarang tidak ada spesifik sih seperti dulu yang pendidikan atau olahraga satu-satu gitu. Sekarang pokoknya yang ada di kota Solo kita garap berdua lah gitu, Mm. kira-kira gitu dan saling membackup. Dan kebetulan emang akhirnya yang ngecover uh, kebutuhan berita dari Pak Jokowi saya gitu Mm-mm. yang utama, tapi juga kadang di backup juga ketika saya libur dan lain sebagainya. Jadi bukan Dex Jokowi tapi Dexnya Kota Solo dan kebetulan saya yang ditugasi untuk kebutuhan berita Pak Jokowi gitu. Oke, berarti kalau misal ada kayak peristiwa apa nih, kebakaran dan lain sebagainya, kamu juga meliput itu ya? Ya, Kayak termasuk gitu. pemerintahan juga tetap harus bolak-balik Mm-mm. kantor pemerintah Pemkot, Mm-mm. kemudian dinas-dinas juga tetap harus di-cover gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya mantengin Pak Jokowi aja gitu. Mm-mm. Oke, tapi kalau boleh tahu, kamu sendiri di Tribun Solo ini udah berapa lama sampai akhirnya ini kan maksudnya adalah ketika wartawan udah di job desk ke Pak Jokowi, ini kan orang penting gitu loh. Mm-mm. Kok ini sebenarnya udah berapa lama kok sampai akhirnya ini kamu cocok nih di Pak Jokowi meliput Pak Jokowi gitu. Nah, sebenarnya nggak ada kayak penugasan khusus Mm, sebenarnya ya. Cuman kita juga nggak nyangka sih. mm, Maksudnya semenjak purna tugas kita sudah anu lah, tidak berpikiran untuk Pak Jokowi harus ditempel terus nih. mm, Nggak ada pikiran dan nggak ada penugasan khusus seperti itu. mm, Tapi apa
dilalanya kok ya ada aja terus yang relevan untuk diberitakan terkait dengan Pak Jokowi Iya. gitu. Jadi begitu habis purna tugas, kemudian persoalan misalnya hasto, kemudian persoalan misalnya Pak Jokowi dipecat dari PDIP, kemudian dan seterusnya yang akhirnya semakin lama perlu semakin dipantau terus nih kayak Mm-mm. gitu. Jadi Apalagi beliau di Solo juga kan. dan itu terjadi secara natural gitu. Jadi Mm-mm. kita melihat di lapangan memang kebutuhan informasi itu cukup intens. Jadi terjadi begitu saja. Jadi tidak ada penugasan dari kantor kamu harus nempel Pak Jokowi, nggak ada sih. Ah, Dan oke. kebetulan memang menjadi sorotan nasional dan ketika saya bikin berita yang berkaitan dengan Pak Jokowi selalu dibutuhkan, bahkan sampai di tingkat nasional pun selalu dibutuhkan gitu. Oke, ini kan ada banyak nih cerita dari Pak Jokowi, maksudnya tentang pemberitaan tentang Pak Jokowi gitu, dan yang paling memanaskan akhir-akhir ini juga gitu loh, Betul, soal isu ijazah palsu. Nah, kemarin kan teman-teman wartawan juga diberi kesempatan untuk melihat langsung gitu kan, betul, setelah kayak betul. masa datang mendemo di sana. Mhm. Nah, itu seperti apa sebenarnya, kondisinya seperti apa, dan awal mulanya kemudian gimana kok teman-teman wartawan pada akhirnya boleh melihat ijazah langsungnya gitu? Iya, itu terjadi secara spontan ya. Kita Mhm, nggak ada yang tahu waktu itu kemudian dipersilahkan masuk ke kediaman Pak Jokowi, kemudian diperlihatkan. mhm, Kita nggak ada yang tahu sampai benar-benar di dalam gitu. Jadi tidak nanti jam segini diperlihatkan nggak ada seperti itu. mmm, Jadi apa saya termasuk datang cukup awal ya, karena ini sudah semacam antisipasi pada saat itu akan ada demo dan lain sebagainya karena sebelumnya sudah di masa sudah ke UGM, kemudian eee, besoknya ke Pak Jokowi. Jadi kita udah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk kita perlu antisipasi apa saja dan kita butuh datang jam berapa dan lain mhm, sebagainya. mhm, Dan waktu itu sudah pokoknya jam 8 standby gitu kan. mhm, Terus saya berusaha datang lebih awal, jam 8 kurang itu sudah datang, massa sudah banyak, tapi sebenarnya lebih banyak massa pendukungnya daripada pendemo. mhm, Dan sebenarnya juga mereka nggak demo ya, karena mereka hanya segelintir sebenarnya, sedikit orang kemudian datang aja mhm. dan akhirnya eee, tanpa disangka juga mereka bertamu kemudian diterima dan dipersilahkan masuk ke Oh dalam. iya, akhirnya bertemu Pak Jokowi di rumahnya kan Betul. ya? Nah, kita itu pada waktu sebelum tamu dari TPUA itu datang, Mhm. kita dipersilahkan dulu. Dan waktu itu nggak ada wartawan yang nyangka karena jadi ya seadanya wartawan yang sudah datang Mhm. dipersilahkan masuk gitu aja. Oh, berarti itu sebenarnya dilihatnya ijazah sebelum masa dari TPUA itu melihat Betul. Jadi teman-teman sebelum wartawan dulu? sebelum. Oh, Jadi waktu itu nggak ada yang ngira. mhm, Bahkan banyak yang datangnya agak belakangan itu jadi nggak berkesempatan untuk melihat melihat gitu. langsung. Jadi Mhm, masuk dan ya ada yang perlu diluruskan juga nih. mhm, Jadi bukan kata-katanya agak kurang pas ketika dilarang mendokumentasikan. Karena oh, gini, setiap tamu yang datang ke kediaman Pak Jokowi itu ada semacam protap mhm, untuk HP itu diserahkan ke Pas Pampres gitu. Jadi siapapun, menteri, pejabat-pejabat tinggi sampai itu semacam protap ya. Dan kita harus melihat bahwa kita kadang lupa nih, Pak Jokowi itu di situ rumah pribadi gitu. Jadi iya, dia kan punya privacy. Dia di rumah pribadi, kemudian apapun aturan yang diberlakukan di rumah pribadinya, ya kita harus taati itu, kan mhm, gitu. Kita tuh bukan datang ke kantor seorang pejabat publik, tapi mhm, kita datang ke rumah orang bertamu. Jadi seperti adabnya bertamu, apapun yang kemudian diberlakukan di situ, mhm, kita mhm, harus hormati. Nah, termasuk ketika HP harus diserahkan semua, tidak ada alat perekaman apapun di situ, kemudian dipersilahkan masuk, ya kita bertamu gitu. mhm, Dan
Setahu saya kita sudah 2 kali dipersilahkan masuk. Sebelumnya hanya diskusi aja. Mhm, Kalau wawancara kan udah hampir tiap hari ya, tapi iya. dipersilahkan masuk, diskusi, dan itu yang kedua kali. Kemudian kita nggak tahu nih, pokoknya dipersilahkan masuk aja. Ya udah kita masuk, pokoknya nggak ada dokumentasi, terus ngobrol bentar, terus eee, saya habis itu tiba-tiba kita juga kaget waktu Mhm. itu. Habis itu tiba-tiba saya perlihatkan ijazah saya biar tahu Oh, itu gitu. Pak Jokowi langsung? Pak Oh, Jokowi iya? langsung, hanya Pak Jokowi dengan ajudannya. Terus, Pak Jokowi sendiri yang mengambil Mhm, ijazah itu ke belakang gitulah, mhm. kemudian dibawa dari SD, SMP, SMA, sampai ijazah UGM-nya. Oh oh, lengkap Gitu, ya berarti yang jadi di ini dari SD gitu, mhm, dari SMP, terus jadi kita di situ juga akhirnya ngerumuni juga, mhm, mhm. penasaran juga, oh ini ijazah SD, SMP, SMA, sampai kuliah UGM itu. Di UGM. Mhm. Tapi tadi kan ada sempat beberapa teman wartawan yang akhirnya tidak dapat melihat secara langsung. Di dalam itu sendiri ada berapa teman-teman wartawan yang melihat? Sekitar mungkin 10-an ya, 10 10, orang 11 aja? kalau nggak salah ya. Jadi, Mhm. ya kira-kira yang udah datang itu terus dipersilakan masuk gitu doang. Oh, Jadi, iya? beberapa emang yang udah katakanlah agak telat datangnya ya Mhm. udah nggak ini, Nggak bisa nggak bisa ikut melihat. masuk. Tapi ada sih, kayak pas sudah masuk gitu terus ada yang nyusul satu 2 gitu, Mhm, begitu udah, ya udah selesai, yang lain udah ini kan. Kan mhm. cuman nggak lama ya kayaknya ya. Berapa berapa lama sih itu diperlihatkan? Mungkin karena itu diperlihatkan terus ya jadi malah banyak guyonnya Mhm, gitu. Jadi mhm, kayak mhm. misalnya, soal nilai-nilai, wah Iya. nilainya kalau, nilai SMA-nya lumayan bagus gitu-gitu, kayak gitu. Terus, ngomongin soal berkacamata dan lain sebagainya, Mhm. itu di Nah situ. nah itu kan sempat jadi, perbincangan juga soal kacamata gitu kan. Mhm. Kayak sebenarnya Pak Jokowi ini sejak kapan sih pakai kacamata? Ataukah benarkah pas kuliah itu beliau berkacamata? Nah, Pak Jokowi sempat membahas itu juga nggak di saat itu? Nah, betul, sempat membahas. Mhm, Jadi, Pak Jokowi bilang kalau waktu itu sempat berkacamata, terus mhm. saya nggak hafal juga ya, kiri berapa, kanan berapa gitulah. Terus memang berkacamata dulu, tapi habis itu terus dilepas gitu. Itu kacamatanya cuma pas waktu kuliah aja? Ya, pada saat kuliah memang dia berkacamata, tapi Mhm. terus mungkin setelah berapa lama itu, terus dia lepas, udah nggak pakai kacamata lagi gitu sih. Oke, oke. Dan juga ini kan sempat beredar juga ijazahnya yang kayak fotokopian dan lain sebagainya. Kalau dari, pandangan Mas Ahmad sendiri, sama nggak sih ijazah yang teman-teman wartawan lihat secara asli sama yang beredar di media sosial seperti yang ditunjukin sama Roy Suryo, kayak gitu loh? Ya, jadi, yang di medsos itu kan kalau nggak salah, kesebarnya itu gara-gara postingannya politisi PSI ya, Mhm, siapa itu, Dian aku Sandi juga Utama. Nah, itu politisi PSI itu memang mengunggah, katanya itu dari Kaisang atau siapa gitu kurang mmm, tahu, terus mhm, sekilas mirip gitu, sekilas mirip. sekilas mirip. Jadi saya juga bukan dalam kapasitas untuk ini ya, Menilai. mengidentifikasi, Mhm, menilai atau membandingkan gitu. mhm, Karena hanya sekilas dan melihat ya kira-kira kayak yang di medsos itulah, mirip mirip gitu. mirip ya? Betul. Oke. Sempat guyonan juga. Suasananya berarti di saat itu, enjoy gitu ya, Pak? Apakah Pak Jokowi memang seperti itu sama Iya, teman-teman wartawan? memang, selalu santai ya dia, sama teman-teman wartawan memang santai. Kita Mhm, juga berusaha dalam dalam, bertugas itu pasti kalau dianya santai, kita juga ikut santai aja gitu. mhm, mhm, Jadi, banyak guyonnya malahan di situ, di dalam. Dan memang karena sudah sering berinteraksi ya dengan Pak Jokowi, jadi, mhm, ya seperti bertamu ke, eee, apa, bertamu ke orang yang udah kenal lama gitu, iya, mmm, kira-kira. emang emang beliau terkenal akrab dengan wartawan gitu ya? Iya, Audionya gitu dan, ya? saya juga dengar cerita juga dari,
wartawan-wartawan lama di Kota Solo yang kan Pak Jokowi dulu jadi wali kota 2 periode, kemudian gubernur baru presiden. Pada saat jadi wali kota pun memang sudah terbiasa seperti itu gitu, jadi friendly dengan wartawan gitu. Tapi juga kadang itu kayak disalahartikan juga ya. Gimana? Maksudnya apa, seakan-akan kita tuh apa, wartawannya Pak Jokowi gitu. Oh, Maksudnya iya, orang-orangnya Jokowi gitu ya jadinya. maksudnya ke Jokower lah gitu. Mhm. Padahal sebenarnya kita menurut saya ya masih berusaha dalam proporsinya, dalam Iya, proporsional lah. Karena apa, hubungan kita antara sesama ya pejabat dan wartawan itu pasti pengennya tetap baik gitu. mhm. Cuman kalau dalam sisi pemberitaan kita tetap objektif dan independen kan gitu Iya, sebenarnya. benar benar Ya, benar. betul. Terus, sempet juga nggak Pak Jokowi di saat itu ngobrol soal sosok-sosok yang menggugat ijazahnya gitu? Iya, mmm, apa, ya sempet semacam curhat lah dan merasa Mhm, heran juga karena, UGM sudah memberikan klarifikasi bagaimana, Jokowi lulus dengan sah mhm, begitu, sekolahnya SMA juga seperti itu. Itu kan, isu lama yang dimunculkan dan kita sebenarnya justru, saya pribadi ya itu tidak mengira bakal yang ijazah palsu buat sekarang itu mhm, bakal se-booming ini, karena itu kayak isu lama yang dimunculkan kembali gitu. mhm mhm, Kalau dulu-dulu udah kayak basi lah gitu. mmm, Tapi ternyata yang sekarang kok justru hype banget nih makin gitu, gede gitu ya? ya. Dan, gimana ya, kalau kalau melihat, peristiwa pada saat TPUA mendatangi apa, kediaman itu Mmm, memang ada semacam apa ya, pengerahan dari para pendukung-pendukung itu sangat banyak sekali, mhm. bahkan memenuhi jalan Jalan Kutai Utara itu, gang itu penuh semua, Itu gitu. antara pendukung dan yang pro sama Pak Jokowi full semuanya di situ ya? Iya iya, pendukung Pak Jokowi, semua di situ. Mmm, Ada bahkan berkaos berkaos relawan, terutama alap-alap Jokowi, mmm, kemudian ada juga kayak apa, Solmed ya, Solidaritas Merah Putih yang Sylvester, itu terus ya kayaknya juga ada beberapa unsur mungkin relawan yang lain, tapi pendukung-pendukung itu, tidak seperti biasanya gitu. iya iya, Dan yang TPUA justru segelintir aja, apa mereka seperti gerombolan tamu, kemudian datang, terus ada 3 perwakilan yang bisa masuk mhm, gitu kan. iya iya Seperti itu iya. aja sebenarnya. Emang suasananya saat itu emang agak crowded banget ya? Karena antara pendukung sama yang, eee, non pendukung Pak Jokowi itu kayaknya tempur di saat itu juga tuh, Iya, kayak saya dilihatnya tuh kayak bayangan gitu. heeh, tapi saya bayangannya tuh apa, imbang-imbang gitu kan, Mhm mhm. masanya antara pro dan kontra, tapi ternyata, sangat jomplang jauh, gitu. Ya, Jadi iya, makanya mereka bukan demo sih, ya bertamu aja, beberapa mhm orang datang, kemudian ada 3 orang yang dipersilahkan masuk gitu, gitu mhm aja. mhm mhm. Oke, tapi sempet juga nggak, Pak Jokowi menyebutkan alasan kemana dulu kan sebelum, sebelum sudah nggak menjadi presiden, Pak Jokowi itu kayak, ya udahlah itu kayak isu lama yang, ya udah kayak berlalu aja gitu isu ijazah Mhm palsu ini. mhm. Tapi setelah nggak jadi presiden itu kayak kenapa tiba-tiba Pak Jokowi akhirnya, membawa tim hukum, kemudian kayak gitu-gitu loh. Pernah nggak sih kemudian Pak Pak Jokowi bercerita alasan kenapa kemudian akhirnya nih aku bawa tim hukum gitu? Ya dia, bicara mungkin semacam gerah ya, sudah berkali-kali, mereka itu memunculkan isu-isu itu, kemudian mungkin sudah sempat, apa ya, menjadi ya sampai dalam taraf mengganggu juga Mmm, gitu, mengganggu mengganggu dia yang, apa, di masa sekarang purna tugas gitu. mmm, Dan, waktu itu ada cerita juga sih, apa? apa, dari orang terdekat beliau itu sempat apa, waktu itu sebelum sebelum kemudian memutuskan untuk melawan balik ini ya. Mhm Jadi waktu itu, cerita kalau
Em, di satu mobil gitu, kira-kira ada orang terdekat beliau, kemudian ada Ibu Iriana, ada Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi me- Bercerita, bertanya curhat. ke Oh, orang dekat ini, kemudian menurutmu kalau kalau melihat seperti itu dilawan nggak gitu? oh, Kalau saya sih dilawan Pak, tapi kan melihat kelasnya Bapak itu kan juga tidak seperti itulah gitu. hmm, Tidak levelnya gitu, kira-kira gitu. Jadi dan sekarang sepertinya juga apa, memperlihatkan bahwa Pak Jokowi tidak ingin head to head dengan mereka. hmm, Jadi walaupun kemudian diterima dan lain sebagainya, tapi dia sepertinya juga seperti tadi apa, persidangan gitu, sepertinya sangat kemungkinan kecil sekali dia akan datang sendiri hmm, gitu. hmm. Jadi apa, sekelas itu juga akan di head to head kan dengan yang sekelas itu juga, kira-kira gitu. Pesan yang saya tangkap sih, secara pribadi ya, ini pendapat pribadi saya, gitu. Oke. Tapi setelah adanya saling gugat menggugat, oh enggak deh, enggak saling gugat menggugat ya. Setelah ada Ya, gugatan yang mhm akhirnya mhm, kemudian dilayangkan ke PN Surakarta ini, mhm. situasi di rumah Pak Jokowi sendiri ini seperti apa kalau dari pandangan kamu di sana? Ah, jadi ini ya, apa, kalau suasananya juga tidak ada yang berubah signifikan sih. Hmm, hmm, hmm. Tapi makin banyak orang yang datang gitu nggak ke tempatnya Pak Jokowi gitu? Enggak juga. Jadi memang apa, kalau ada yang bilang settingan, sebenarnya enggak juga, karena Hmm, ya Pak Jokowi anu lah, pasti punya alasan kenapa dia bisa dipilih 2 periode dan bahkan sekarang putranya bisa jadi menjadi wali. wapres. Itu Ya. memang ada loyalis-loyalis beliau dan apa, pendukung-pendukung dia yang ketika tahu ternyata rumahnya bisa didatangi, bisa foto bareng, Hmm. ya pasti banyaklah yang ngantri gitu. Jadi itu sebenarnya seperti itu, dan cuman memang pada saat apa, TPUA datang itu seperti ada pengerahan sih, karena saking banyaknya itu Iya, gitu, ya. gitu aja. Tapi kalau dilihat dari video-video yang diambil oleh teman-teman wartawan di lapangan dan melihat situasi di sana, itu kan suasana emang yang sepadat itu gitu. Nah, teman-teman wartawan saat itu kondisinya juga gimana akhirnya? Terpecah juga nggak antara pendukung sama yang TPUA kemarin itu? Ya kita, kalau kita kan tidak berpihak ke salah satu ya. Mhm, Sebenarnya kita selalu berusaha apa, ya cover both side itu pasti. Tapi ada satu cerita unik juga. hmm, Jadi pada saat TPUA itu datang, itu eh, Pak Jokowi yang cerita sih. Kan pas pas masuk, kita tidak bisa masuk ya. Pada saat TPUA datang itu masuk, kemudian dia itu sangat-sangat halus gitu tutur katanya. Jadi hmm. Pak Jokowi yang pertama saya silaturahim Oh gitu-gitu. ya. Dan ketika kita tanya di depan itu juga seperti itu. Yang pertama kita silaturahim Mhm, gitu. mhm, Kemudian yang kedua, apakah berkenan Bapak itu menunjukkan ijazah mhm. begitu. Kemudian Pak Jokowi juga eh, dengar-dengar ini sih seperti menahan emosi gitu. Kenapa Nah, saat itu? Apakah ada cerita lain? tapi nah Pak Jokowi sendiri yang bilang, Mhm, bayangkan Mas, dia bicaranya kayak gini, bayangkan Mas, ada orang yang memfitnah, mhm. kemudian datang ke rumah gitu. Kira-kira kalau apa, oh apa, kita sendiri memposisikan dengan Pak Jokowi, ada yang orang nih fitnah, wah ijazahnya palsu Mhm. dan lain sebagainya, kemudian datang ke rumah gitu. Jadi Pak Jokowi kayak nahan nahan emosi sebenarnya menghadapi mereka gitu. Mmm, Nah, tapi mereka bicaranya apa, dengan silaturahim, ya udah diterima, kemudian dia bicara juga dengan mungkin sambil menahan emosi dan bicara kalau mhm. apa, bapak-bapak ini tidak punya wewenang untuk Melihat. menunjukkan ijazah gitu. Mmm, Nah, dia seperti ini sih, ingin apa ya, satir atau apa ya. Jadi mhm. kayak yang meminta justru nggak dikasih, Ya. tapi wartawan tuh nggak pernah meminta untuk, Nah, tapi justru itu. dikasih. Iya, iya, iya. Jadi apa, dikasih lihat gitu. Jadi Mhm. jadi itu yang
apa pesan yang kayaknya pengen disampaikan ke Pak Sama Jokowi. Jokowi ya. Iya, 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 iya. Kenapa kemudian teman-teman wartawan kemudian tiba-tiba banget sebelum yang kita tim nggak pernah TPUA, meminta iya, gitu, heeh. Nggak minta tapi akhirnya ditunjukin ini ditunjukin sampai lengkap kan dari mulai SD, SMP, SMA akhirnya sampai ijazah kuliah. UGM. Dan kita juga ini sih apa bisa bisa memahami kenapa Mm, tidak ditunjukkan, karena gini, ditunjukkan itu kemudian tidak kemudian mereka langsung percaya, mm, justru jadi jebakan gitu kayaknya, merasa karena ketika ditunjukkan justru itu akan jadi bahan mereka buat buat makin nyari-nyari lah gitu, mm, kira-kira mm, gitu. mm, mm. Ini saya tidak dalam kapasitas anu ya, membela atau menilai itu asli atau tidak gitu. Iya, iya. Tapi sikapnya Pak Jokowi itu bisa dipahami karena apa, dia tidak ingin ini justru jadi bumerang ketika ditunjukkan. Mm, Kemudian bukan kemudian dia pasti langsung percaya kan? iya, Gitu pasti. benar, benar. Lucu ya, itu emang sempat ada pertanyaan kayak gitu, wah teman-teman wartawan kenapa kemudian malah dikasih, orang yang malah minta-minta aja malah gak dikasih Iya, gitu kan. memang memang Oke, justru sengaja gitu. sengaja gitu ya. Oke, tapi sempat ada memanas juga nggak dari tim TPUA setelah nggak diperlihatkan ijazahnya kemarin itu? Nah, lucunya ketika dia, jadi kita tuh bahkan wawancara tuh sampai 3 kali. Kenapa kok bisa sampai TPUA. 3 kali? Jadi TPUA itu keluar dari pintu itu, Mm-mm, wawancara nih 1 kali. mm, Dia dengan tutur kata yang sangat lembut lah. Ya, kita pertama silaturahim, yang kedua kita meminta ijazah Pak Jokowi tapi tidak ditunjukkan, mm-mm. ya begitu begitu. Kemudian agak maju dikit ke perempatan itu, tapi masih di Di Gang sekitar rumah. Kutai Utara itu Mm-mm. ya. Itu agak lebih keras gitu. Jadi Oh, ada argumen misalnya soal apa, Pak Jokowi itu bilang kalau apa, siapa yang menuduh maka dia yang mendalilkan. Jadi mm-mm. Pak Jokowi tidak punya kewajiban untuk apa, membuktikan sebaliknya gitu di hadapan mereka ya. Mm-mm. Ini konteksnya sebenarnya di hadapan mereka. Tapi kalau di persidangan pasti beda lah, dia argumennya lebih keras nih. Ya. Harusnya tidak begitu, harusnya Mm-mm. saling membuktikan dan lain-lain. Kemudian mereka itu jalan sampai keluar ini, keluar gang Mm. ke jalan raya itu, mereka statement lagi dan lebih keras lagi Oh ternyata. iya. Jadi dan mereka sebenarnya kayak membawa medianya sendiri gitu. Mm-mm. Jadi apa, membuat mungkin mereka ingin ada konten yang versi mereka yang lebih keras lagi. Jadi Hmm. bahwa kita harus lawan dan lain sebagainya gitu. Kira-kira Oh. gitu. Berarti antara medianya TPUA sama teman-teman wartawan ini saling berebut juga ya? Jadi maksudnya ini jadi beda antara ketika ke situ apa, nunduk-nunduk gitu, tapi Mm. semakin keluar dia semakin garang. Jadi kayak Iya, iya, iya. garangnya kayak cuma di luar aja gitu. Mm, mm, mm. Gitu sih kesan saya gitu. Kesan-kesan. Oke, tapi kan sebenarnya tujuan TPUA datang ke situ dulu kemarin itu kan juga kayak kalau kamu tunjukin nih sebenarnya selesai nih. Kayak gitu udah stop nih nggak bakal ada pengadilan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tapi kalau dari pandangan wartawan sendiri gimana melihat yang kemarin itu? Ya, enggak juga Oh sebenarnya. nggak juga. Jadi apa, apakah kemudian apa ditunjukkan selesai? Enggak Mm-mm. juga. Mereka statementnya begini. Ketika ditunjukkan itu ada klarifikasi, ada verifikasi. Mm. Nah, itu. Jadi ketika ditunjukkan, kan kemarin nih taunya cuma dari postingan medsos, Ya, ya. kurang legitimate dong Mm-mm. gitu. Nah, kalau yang Pak Jokowi sendiri yang menunjukkan, maka itu lebih legitimate dan lebih apa, sah untuk membandingkan dan Mm-mm. mencari apa yang menurut mereka janggal gitu. Jadi itu sebenarnya yang dicari mereka untuk mendapatkan data yang ini nanti jadi bekal untuk menggugat Mm-mm. itu Mm-mm. gitu sebenarnya. Karena mereka sudah dalam posisi melayangkan gugatan ke Bareskrim pemalsuan dokumen. Kemudian pada saat itu juga bicara akan menggugat dalam konteks keterbukaan informasi publik begitu.
yang PN Solo juga sudah masuk kan gitu. Mm-mm. Ini sudah ranahnya sudah ini ya proses hukum gitu. Iya, udah mulai ya. Ini Ya, ya babak tidak. pertama udah dimulai nih. Ya, nggak mungkin kemudian ditunjukkan itu dicabut semua, nggak mungkin Iya, kan iya, iya. gitu. Tapi kan dengar-dengar tadi tim dari Pak Jokowi sendiri kan sempat minta buat mediasi ya sih? Iya, benar itu kah? Dari Jadi teman-teman wartawan. mediasi itu adalah mekanisme yang diwajibkan undang-undang. Hmm. Jadi setiap persidangan pasti begitu sidang tadi sidang perdana itu kelengkapan administrasi aja sebenarnya. Kemudian setelah itu diwajibkan mediasi sebenarnya. Oh gitu. Jadi kedua belah pihak diwajibkan untuk menjalani mediasi. Tinggal ini etikat dari kedua pihak ini mau memang menseriusi mediasi ini atau enggak ya silahkan. Tapi kedua pihak ini diwajibkan melalui proses mediasi dulu. Mediasi dulu gitu ya. Ya Kalau itu prosedur yang baku dijalani untuk persidangan. Jadi bukan kemudian karena pengen damai kemudian ke mediasi enggak. Memang itu mediasi yang sudah menjadi mekanisme baku. oh, oke, berarti emang ya dari pengadilan sendiri mediasi dulu lah gitu ya. Iya, ya, memang itu amanat undang-undang. Oke, oke. Oke, kita setelah membahas huru-hara perijazah palsuan ini yang agak pepanas gitu ya di lapangan juga, teman-teman wartawan pasti akan lebih merasakan gitu bagaimana kemudian panasnya dari kubu satu, kubu sana, kubu sini, itu kan teman-teman wartawan yang lebih tahu gitu kan. Nah, kita akan bahas selain itu, ini kan meskipun kamu sendiri kayak yang kamu katakan di awal tadi, meskipun nggak yang selalu nempel terus sama Pak Jokowi gitu, nggak yang apa-apa harus Pak Jokowi gitu, tapi sempat merasakan perbedaan gitu nggak sih selama meliput Pak Jokowi selama masih menjabat presiden sampai sekarang udah nggak menjabat, itu ada nggak sih perbedaannya gitu? Perbedaannya jauh sekali ya. Jauh. Jadi kita sebenarnya sudah banyak memahami bagaimana pengamanan VVIP itu Iya. terjadi gitu. Dan ini banyak nggak dipahami sama publik maupun bahkan wartawan yang tidak nyemplung di situ juga biasanya kurang paham. Jadi biasanya Pak Jokowi itu ketika pulang kampung begitu itu bahkan kita hanya bisa melihat dari seberang gang gitu. Itu jadi jauh sekali, kemudian hanya samar-samar. Kalau nggak punya kamera tele yang sangat bagus gitu, kira-kira nggak dapat gambar apapun lah gitu. Dulu ketika masih menjabat presiden kan sering ya pulang kampung, kemudian ngajak cucu ke mall seperti itu. Jadi setiap pulang kampung selalu seperti itu. Kita antisipasi dari seberang gang, kemudian cuma lihat wiu-wiu datang, wiu-wiu pulang gitu-gitu, terus kira-kira ke Paragon atau Solo Square atau ke The Park gitu ngajak cucu main. Kira-kira kalau agak lebih bisa mendekat ketika dia ke publik ya, misalnya ke mall atau ke mana itu baru bisa agak sedikit mendekat, tapi itu pun udah inilah Berjibaku sama pas pampres juga. berjibaku sama pas pampres gitu. Oke, tapi lebih enakan ketika masih menjabat sebagai presiden atau sekarang? Ya sekarang jelas diperlonggar ya, Ya. jelas diperlonggar, kemudian bahkan kita menjadi akhirnya akrab dengan pas pampresnya. Oh iya. Iya, Iya. jadi tapi juga ini ya karena memang saking seringnya bertemu dan berhubungan dengan mereka untuk keperluan pemberitaan akhirnya jadi akrab sih. Tapi galak-galak gak sih pas pampresnya? Maksudnya Ya, yang kalau nggak galak, pengamanannya gitu loh. kalau nggak galak kayaknya nggak jadi pas pampres ya. Iya benar sih. Karena memang semuanya kan buat pengamanan gitu kan ya, memang Tapi prosedur gitu ya. begitu Pak Jokowi purna tugas, kemudian memutuskan untuk membuka kediamannya, orang bisa foto, orang bisa datang gitu. Mereka juga ini diminta untuk lebih ramah dengan, bahkan beberapa pengunjung agak kaget juga malahan, kayak mereka ini sih, oh kok pas pampresnya ramah ya Oh gitu. iya. Ya jadi
Jadi mereka jadi kayak, "Oh, silakan Bu, mau foto," gitu. Kadang Mhm, kadang ada yang ini ya, begitu datang itu agak kagok, "Ini harus gimana nih?" mhm, gitu. Nanti tiba-tiba didatengin malah kaget, mhm. "Mau foto Bu? Silakan," gitu malahan gitu. Jadi ya Oh, ya gitulah among tamu suasananya. gitu ya, Iya, jadinya jadi jadi kayak among pas tamu pampres nih. jadi kalau datang ke situ tuh udah diarahin, "Oh, Mhm, nanti, antri di sini ya, terus nanti tasnya ditaruh di sini." mhm, mhm. Jadi, nanti ada pas pampres yang, ngatur antrian, terus ada yang tukang fotoin, Iya, ada yang bagi kaos gitu. Jadi udah kayak protapnya udah kayak kayak apa ya, udah kayak objek wisata kali ya. iya, karena kan sempat disebut-sebut juga nih jadi objek wisata rumah Pak Jokowi gitu. Iya betul. Oke, tapi ada nggak sih pengalaman yang mungkin berkesan banget ketika kamu meliput Pak Jokowi? Baik entah itu selama masih menjabat sebagai presiden maupun sekarang udah enggak gitu? Berkesan apa ya, mungkin, ini sih, kalau Pak Jokowi itu ya apa yang menjadi cerita wartawan-wartawan yang senior Mhm, dulu, kemudian saya melihat sendiri, berinteraksi sendiri, ya kira-kira kayak gitulah Pak Jokowi gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang dibuat-buat? sepertinya heeh, Mmm, nggak ada sesuatu yang dibuat-buat atau dibikin-bikin, ya seperti itu. iya, Apa, iya, memang, cukup friendly dengan wartawan. mmm. Malah sebenarnya, eee, lebih friendly Pak Jokowi daripada Gibran sih. Oh iya? Wah, apakah lebih enak Pak Jokowi berarti kalau soal peliputan kayak gitu daripada Mas Gibran? Ada enaknya, ada nggak enaknya. Oh Jadi iya, kalau Mas Gibran itu modelnya tidak ada sesuatu yang ini ya, dia tuh pengennya semua natural gitu. mhm, Jadi mhm. akhirnya kita justru menebak-nebak, ini mau nggak nih diwawancara, ini mau nggak nih gitu, Oh, mau nggak nih gitu. Kalau kalau Pak Jokowi itu udah ini, ada komunikasi dengan ajudan, mhm. kemudian ajudan memberitahu ke kita. Enaknya sih kita jadi lebih tertata aja dan Iya, lebih udah siap-siap lebih tahu kan? tempat. Mmm, Oh, ini mau nih, oh ini belum mau, yang ini nggak boleh, yang ini boleh, mmm, gitu. Ya kita selalu seperti itu ya, dan harus dipahami juga, narasumber itu berhak menolak. Jadi benar. berhak menolak pertanyaan wartawan tuh berhak. Jadi kita ketika, dia memberlakukan komunikasi, mau tanya komunikasi dulu dan lain Mhm, sebagainya, ya kita menuruti itu. Tapi kalau Mas Gibran langsung, apa ya, langsung sikat aja pokoknya mhm, gitu. mhm, mhm. Dia mau jawab atau enggak, urusan nanti, kira-kira Iya. gitu. Tapi Pak Jokowi kan juga sering banget nggak sih kayak ngejawab pertanyaan wartawan itu kayak singkat-singkat kayak gitu? Iya kan? Kalau Pak Jokowi lebih ini, lebih apa, disiapkan gitu, Oh. disiapkan. Tapi kalau untuk mengatasi yang jawaban yang hanya sesingkat itu kayak kan biasanya kayak, "Enggak, iya," kayak gitu-gitu doang kan ya. Iya. Nah itu teman-teman wartawan akhirnya untuk mengakali jawaban-jawaban yang sesingkat itu gimana? Ya, kita jadi harus tektokan antara wartawan satu dengan yang lain itu. Oh saling Jadi bekerja sama gitu ya? heeh, Mhm, misalnya, "Ini nggak Pak?" Enggak, berarti seperti ini ya Pak ya?" Nah, jadi, biar inilah ada interaksi dua arah yang nanti ada satu statement yang bisa, poinnya dapat gitu, kira-kira. mmm. Oke, oke. Tapi ada satu hal yang lupa banget aku tanyain ini tadi soal ijazah. Kan tadi sempat melihat langsung kan, Mhm. ciri-ciri dari ijazah Pak Jokowi sendiri, kemudian bentukannya itu, apakah ya seperti ijazah selayaknya ijazah? Gitu, Ya, kalau ini ya, dilihat secara loh ya? sekilas kan, ya saya sekali lagi bukan dalam kapasitas menilai asli Mhm, atau tidak, mhm. tapi tidak ada yang apa, aneh gitu sih, gitu. Mhm. Saya lulusan UGM, Oke, tapi pastinya lulusan UGM yang sama saya dengan Pak Jokowi jauh sekali beda kan, ya? jauh beda. Mhm, Saya formatnya udah portrait gitu, Pak mhm. Jokowi masih landscape gitu. Kemudian kalau di stop mapnya itu memang kelihatan stop map lama sekali sih, banyak yang sudah pudar seperti itu. Oh, Terus dia memang bicara sih, stop mapnya ini masih asli nih gitu. mhm, Kalau mhm, yang ijazah SMA, SMP gitu udah ganti stop map baru. Kalau yang mhm, ini masih asli dari dulu, emang dikasih asli kayak gitu. Terus mhm. dibuka.
Terus ya kelihatan memang ya tidak ada yang aneh lah gitu. Ya, berarti kondisinya kayak ya ijazah lama gitu Ya ijazah lama yang kondisinya. terawat, ijazah lama Oke. yang karena Mm-mm. apa dia juga kayaknya pengen memberi pesan bahwa ijazahnya masih saya pegang, tidak hilang gitu. Kan ada yang wah katanya hilang katanya gitu. Iya. Enggak sih, masih saya pegang kok gitu. Kira-kira. Buktinya ya dilihat-lihat Ya sama teman-teman dilihat. wartawan gitu ya. Heeh. Oke, tapi soal menyoal soal ijazah gitu ya. Kalau dari Mas Ahmad sendiri boleh nggak memberikan pandangan atau apa yang ingin disampaikan dari Mas Ahmad sendiri terkait isu ijazah Pak Jokowi yang ya sampai sekarang ini masih terus memanas sampai detik ini gitu. Iya, apa saya ini sih membayangkan bagaimana orang itu kita juga waktu itu berkelakar ya dengan teman-teman media dan apa dan kira-kira itu inilah menjadi semacam sikap saya pribadi ya waktu itu berkelakar. Eh, Pak Jokowi ini kan satu-satunya presiden yang dipersoalkan ijazahnya gitu. Hmm. Coba bayangkan misalnya yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak SBY misalnya. Apa nggak rame tuh misalnya Iya, gitu. Pak SBY lulusan Akmil gitu. Akmil. Nah, kalau ada nggak yang berani, mana kita nggak pernah lihat loh ijazahnya Pak SBY gitu. Mm-mm. Terus apa ijazahnya kalau begitu tiba-tiba dipersoalkan apa nggak agak serem nih kalau nanti Akmil tersinggung misalnya. Benar. Nah, eh, Pak Jokowi ini seperti menjadi sasaran empuk gitu. Dia sipil dari lahir sampai sampai lulus UGM pengusaha gitu. Dia sipil, murni sipil, kuliahnya juga di UGM yang ya UGM sih kayak antara ya universitas biasa tapi ya kan biasa-biasa aja ya. Dia meluluskan berapa juta sampai sekarang, dulu berdiri sampai sekarang gitu. Terus dia kayak jadi sasaran empuk aja karena dia presiden dari kalangan sipil, lulus dari UGM yang biasa-biasa aja gitu, terus menjadi sasaran empuk gitu. Oke, ya semoga ini segera selesai gitu ya. Maksudnya yang penggugat pun akhirnya menerima dengan jawaban dan Pak Jokowi pun akhirnya bisa membuktikan bahwa ijazahnya ya asli gitu ya. Ya, Gitu. tapi kalau memang ada pihak yang ingin membuktikan keaslian ya itu sah-sah saja sih. Iya, benar-benar benar. Ya, tergantung bagaimana kemudian mereka akan memproses itu semua ya, akhirnya ya, menemukan Ya, jawaban ya, masing-masing ya, gitu. ya, ya. Oke, terima kasih Mas Ahmad Oke. obrolannya. Bagaimana kemudian pengalaman meliput Pak Jokowi dari yang kematian presiden sampai sekarang huru-hara ijazah palsu ini. Semoga apa ya teman-teman wartawan di luar sana tetap sehat terus, semangat. Ya, walaupun ini ya eh, di medsos tuh udah banyak banget lah serangan ke wartawan-wartawan Oh gitu. ya. Ya dibilang wartawannya Pak Jokowi dan lain sebagainya. Kita perlu inilah apa lihat secara objektif bagaimana produk dari masing-masing media itu tidak hanya melihat dari satu sisi tapi ya semua gitu. Iya, Gitu iya, sih. benar-benar benar. Harus tetap objektif, independen begitu ya. Meskipun Betul. kita dekat dengan narasumbernya, sekalipun itu mantan presiden, kan tetap kita diwajibkan untuk independen dan Iya, objektif gitu betul. sebagai wartawan gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Oke. Ahmad. Dan itu tadi Tribuners obrolan aku bareng Mas Ahmad tentang bagaimana kemudian pengalaman dari teman-teman wartawan kemarin melihat langsung ijazah Pak Jokowi yang saat ini memang dipermasalahkan oleh beberapa pihak sampai akhirnya digugat ke pengadilan lagi gitu. Jangan lupa tonton program Cawan, cerita wartawan di lain waktu dan di lain kesempatan lagi. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.